Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah pemirsa, senang sekali hari ini saya Mbak Dia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih sehari-hari yang tidak jarang masih banyak di antara kita yang salah dalam memahami dan mempraktekannya. Seperti biasa tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir Pak Kiai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan fikih sehari-hari ini penting sekali bagi kami. Terima kasih sekali lagi pemirsa. Bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah, Pak Kiai, bahasan pertama kita kali ini nih ada pertanyaan juga yang kemudian ini berkaitan dengan perayaan Idul Adha. Apakah sebenarnya hukum sholat Idul Adha, Pak Kiai? Benarkah sebelum sholat Idul Adha itu memang kita tidak diperbolehkan untuk makan? Kenapa sih sebenarnya? Jadi sholat Idul Adha dengan sholat Idul Fitri itu memiliki banyak kesamaan. Yang pertama dari aspek pertanyaan hukumnya. Hukumnya mayoritas ulama mengatakan bahwa itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, jangan sampai ditinggalkan, tetapi kalau dia tidak sholat, dia juga tidak memiliki konsekuensi dosa. Sebagian ulama dalam mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau sudah dilakukan oleh sekelompok orang, maka yang lain tidak terkena beban. Jadi sebetulnya dari aspek hukum sama saja. Karena kalaupun kita mengatakan itu fardu kifayah, tidak pernah dalam satu negeri sampai tidak ada orang yang tidak sholat Idul Adha. Itu persamaan hukumnya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya itu pada pertanyaan yang kedua tadi. Persoalan yang orang sering mengatakan tidak boleh makan sebelum sholat Idul Adha. Yang benar adalah bukan tidak boleh, tetapi dianjurkan untuk tidak makan. Tetapi kemudian anjuran ini harus dipahami sesuai dengan konteksnya. Sholat Idul Fitri itu disunnahkan mataharinya semakin tinggi. Sementara sholat Idul Adha cukup masuk waktu syuruk langsung sholat. Kenapa? Karena kalau sholat Idul Adha, setelah sholat itu ada ibadah lain yang namanya penyembelihan kurban. Penyembelihan kurban itu selesai sebelum zuhur, itu sangat dianjurkan oleh agama. Supaya pada hari itu daging-dagingnya bisa didistribusikan. Sementara sholat Idul Fitri kan tidak ada kegiatan apapun dalam artian rangkaian ibadah. Kalau makan ketupat tuh rangkaian sosial, bagi-bagi uang itu rangkaian sosial, bukan satu paket sebagai ritual ibadah tertentu. Nah, oleh karena itu, karena di hari raya Idul Adha, orang itu nanti akan menyembelih hewan kurban. Dulu guru saya mengajarkan, kenapa kemudian dianjurkan untuk tidak makan. Yang pertama, di masa Rasulullah untuk makan itu kan tidak banyak makanan yang tersedia. Maka nggak usahlah kita memikirkan sarapan pagi, toh nanti setelah itu akan menyembelih hewan kurban. Hewan kurbannya disembelih dan rata-rata kan di masa itu perorangan. Menyembelih selesai, yang berkorban kan disunnahkan mengambil sepertiga bagian. Maka kan itu sudah mendatangkan makanan buat dia, cepat disembelih, nanti Anda masak, sebelum duhur kan sudah makan. Maka tidak sunnah. Tetapi buat hari ini konteksnya kan menjadi berbeda. Misalnya begini Mila, ada orang, ya saya punya kawan misalnya, itu tugasnya sebagai jagal sapi. Dia kemudian punya list itu, harus menyembelih 40 ekor sapi. Kalau ndak makan dulu mungkin pingsan ini. Nah, disinilah sebetulnya yang dinamakan fikih. Fikih itu al-fahmu, memahami. Jadi dalam konteks tertentu yang dia bisa menyiapkan sarapan cepat, misalnya orang yang tidak harus makan nasi, memakan roti, kentang goreng, kemudian dia bisa tetap hadir
pada awal sholat Idul Adha yang waktunya lebih cepat di awal daripada Idul Fitri, dengan niatan agar setelah sholat saya tidak lagi menunda-nunda pemotongan hewan itu, semakin cepat didistribusikan kepada mereka yang berharap mendapat pembagian daging, tentu menjadi lebih baik. Nah, di sini dulu guru-guru saya di Mesir itu menjawabnya dengan konteksnya. Kalau saya tidak melakukan apa-apa, ikut sunnah Nabi. Tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Masya Allah, ini luar biasa penjelasannya Pak Kiai. Kita harus jeda, tapi setelah ini kita masih ada pertanyaan menarik. Pemirsa, kita akan bacakan dulu ya sebagai teaser. Kita akan membahas tentang keistimewaan hari Arafah. Karena dalam ibadah haji, ini kaitannya juga dengan ibadah haji ya Pak Kiai. Ini disebut juga dengan puncak ibadah haji. Nah, bagaimana kemudian dengan kami-kami ini atau kita-kita yang kemudian tidak melaksanakan ibadah haji? Bagaimana hukumnya terkait dengan puasa Arafah? Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini.